Lakukanlah perintah Allah tersebut. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, sekalipun perintahnya sadis, sekalipun perintahnya tidak masuk akal, sekalipun perintahnya tidak logis. Niscaya ya Allah, insya Allah Engkau mendapatiku sebagai anak yang penyabar. Sang ayah dan sang anak sepakat untuk melakukan ritual yang begitu tidak masuk akal. Maka keduanya berangkat ke satu bukit namanya Jabal Qurban, di antara Arafah dan Mina. Sebelah kiri jalan ada bukit dan ada monumen. Di sanalah tempat penyembelihan Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah sepakat dan dahinya Ismail telah ditempelkan di tanah untuk disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kata Allah memanggil Ibrahim. Kami serukan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu tersebut. Artinya wahai Ibrahim, sungguh engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, sekalipun itu lewat mimpi, sekalipun itu irasional, sekalipun itu tidak masuk akal. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami akan mengganti kepada hamba yang berbuat baik. Sebelum saya lanjutkan, makna ayat ini adalah segala apapun yang kita persembahkan, kebaikan apapun yang kita lakukan, apakah sifatnya vertikal, hablum minallah, atau horizontal, hablum minan nas, atau muamalah, tidak ada satupun sekecil apapun kebaikan yang tidak akan diganjar, tidak diganti, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kurban. Jangan pernah mengkhawatirkan harta yang kita potong sebagian hanya sedikit yang Allah perintah, tidak akan diganti oleh Allah. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya demikian kami akan mengganti, membalas, mengganjar kebaikan hamba yang telah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Konteksnya adalah jamaah rahimakumullah, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Perintah menyembelih anak atau perintah berkurban merupakan ujian yang nyata. Fakta bahwasanya segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, apakah logis atau tidak logis, masuk akal atau tidak, itu semuanya ujian kepada Allah terhadap seorang hamba. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti sembelihannya Ibrahim dengan seekor kambing kibas yang amat besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Adha rahimakumullah, jika kita ingin mengetahui hikmah dari sejarah tersebut, maka kita bisa menarik 3 kesimpulan, memahami dalam 3 aspek, dalam 3 konteks. Yang pertama dari aspek perintah. Dari segi perintah, di mana perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim adalah perintah yang sangat tidak masuk akal, perintah yang sangat irasional, perintah yang sangat logis. Perintah yang sangat tidak logis. Mana mungkin ada perintah Allah yang dimana isi perintahnya menyembelih seorang anak. Jika kita hanya menggunakan akal tanpa iman, niscaya Nabi Ibrahim ataupun kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah mau melakukannya, karena perintah itu sangat tidak masuk akal. Tapi hikmahnya adalah segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, apakah rasional atau irasional, enggak masuk akal atau masuk akal, jika itu berkaitan dengan ibadah murni atau ibadah mogok atau sifatnya ta'abbudi, maka lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua, kita pahami dalam segi konteks yang diperintah. Kita tahu yang Allah perintahkan menyembelih anak adalah seorang khalilullah, kekasih Allah, seorang nabi, dan yang akan disembelih adalah calon nabi, calon kekasih Allah. Apakah Allah tidak tahu jika Nabi Ibrahim dan Ismail tidak akan melakukan perintah tersebut?
tentu Allah tahu bahwa kekasihnya, kedua hamba tersebut mau melakukan karena keduanya adalah hamba Allah, kekasih Allah yang sangat dicintai. Namun apa hikmahnya buat kita? Artinya tidak ada satupun seorang hamba yang tidak akan diuji oleh Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Al-Ankabut ayat 2 dan 3, di mana kata Allah, apakah manusia mengira kami biarkan begitu saja mereka mengaku mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, umat terdahulu, para Rasulullah, Nabi Allah, wali Allah, orang saleh-salihin, tidak ada satu pun yang tidak diuji oleh Allah, walaupun konteks, bobot, volume ujiannya berbeda-beda. Apa tujuan Allah menguji kita semua? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah tahu mana hamba yang betul-betul beriman kepada Allah, wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan mana hamba yang berdusta, mengaku beriman kepada Allah, melakukan sholat 5 waktu, tetapi ketika Allah uji untuk menyembelih hewan, hanya sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, tidak mampu atau tidak mau berkorban, maka mereka termasuk golongan pendusta. Sebetulnya mereka bukanlah orang beriman, tapi mereka hanya pura-pura beriman kepada Allah. Dan karena ketika mereka diuji untuk berkorban, mereka pura-pura tidak berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perintah kurban memang hukumnya sunnah, tapi perintahnya jelas dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepada